Fenomena aneh terjadi di sumur milik warga yang tiba-tiba meluap di Desa Purwasaba, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sumur yang memiliki kedalaman 2 meter ini tiba-tiba menyemburkan air berwarna kecoklatan dan keruh hingga meluap dan membanjiri seisi rumah. Akibat semburan air dari dalam sumur, pemilik sumur memilih mengungsi ke rumah warga lainnya. Warga juga khawatir jika semburan air terus terjadi akan mengakibatkan banjir yang lebih besar. Sementara diduga luapan air berasal dari lubang irigasi yang terletak tak jauh dari rumah warga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Sepasang suami istri tanpa rasa takut menangkap seekor ular sanca sepanjang 4 meter yang merayap di atas makam kawasan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Dibantu warga, ular ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Penemuan ular sanca di tempat pemakaman umum ini bukan yang pertama. Namun biasanya warga hanya membiarkannya begitu saja. Khawatir masuk ke pemukiman, warga segera menangkapnya. Menurut rencana, ular akan dilepaskan lagi ke habitatnya jauh dari pemukiman. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, warga digegerkan dengan kemunculan seekor ular berbisa jenis welang di perumahan Galadrill, Desa Surabayan, Kecamatan Sukodadi. Petugas dibantu warga mengevakuasi ular yang bersembunyi di semak-semak. Ular welang dikenal ular berbahaya yang sering masuk rumah. Masyarakat diimbau waspada saat memasuki musim penghujan karena banyak jenis ular bermunculan seperti ular sanca maupun ular kobra. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat gagal menanjak, mobil odong-odong bermuatan 45 penumpang terguling di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya 9 penumpang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Sebuah mobil odong-odong terbalik setelah gagal menanjak di Jalan Desa Sumberwatu menuju Gatak, tepatnya di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan terjadi diduga karena kelalaian sopir kendaraan yang dimodifikasi itu hingga terlambat mengoper persneling. Sementara para penumpangnya merupakan rombongan asal Kabupaten Bantul yang hendak berziarah ke makam di Kecamatan Bayet, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan tidak sempat mau naik menurunkan gigi ke persneling yang pertama. Kemudian saat itu rencana awal rombongan ini mau berangkat ziarah ke makam Sunan Pandanaran daerah Bayet, Klaten dengan tujuan akhir di makam tersebut. Akibat kejadian ini 9 orang penumpang terluka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Guna penyelidikan lebih lanjut, sopir bersama barang bukti mobil odong-odong diamankan oleh unit Gakum Satlantas Polresta Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang ibu rumah tangga dimarahi perempuan lain yang menuduhnya selingkuh dengan suami pelaku. Selain dimaki, ia juga diduga dianiaya hingga akhirnya melapor ke Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Rizky Aprilianti, seorang ibu rumah tangga, didatangi dan dimarahi oleh seorang ibu rumah tangga lainnya di kawasan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya terlibat cekcok karena Rizky tak terima dituduh selingkuh. Mendengar bantahan itu, ibu rumah tangga yang mendatanginya diduga menganiaya hingga mengalami luka lebam. Rizky kemudian melaporkan kasus dugaan penganiayaan itu ke Polrestabes Palembang. Percekcokan diawali ketika suami terlapor mengirim pesan singkat hendak membeli telepon genggam. Namun pelapor mengaku menolak tawaran itu dan menceritakannya ke suaminya sendiri. Namun terlapor yang mengetahui suaminya mengirim pesan ke korban, kemudian menuduh korban menggoda dan berselingkuh dengan suaminya. Datang dan kan, hei sini. Ya kan tak tahu menau, jadi keparain lah. Ngapo yuk ya, langsung ditabuk ya aku. Terus ditabuk di apa lagi mbak? Jenggotinya rambut aku nih, dientuknya di dendeng, di dendeng. Laporan ini sendiri telah diterima unit Reskrim Polrestabes Palembang untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. David, iNews melaporkan.
Sementara dokter yang viral usai dilaporkan suaminya hilang dari rumah di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, ternyata sengaja pergi dari rumah. Dokter yang tengah hamil 6 bulan itu kabur lantaran dianiaya hingga trauma oleh sang suami. Seorang dokter bernama Kori dilaporkan hilang oleh suaminya WS pada Senin pekan lalu. Peristiwa ini sempat viral di media sosial. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi, baik dari keluarga suami hingga tukang bubur yang biasa berjualan di depan rumahnya. Rupanya, ibu 3 anak yang sedang hamil 6 bulan itu jalan kaki sendirian dari rumahnya di kawasan Cibinong ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bogor. Dari hasil pemeriksaan, korban alami luka di bagian tubuhnya. Ia juga mengeluh pusing karena kepala dan lehernya diinjak suaminya. Meski demikian, korban sempat enggan melapor ke polisi karena masih sayang ke suaminya. Sebelumnya, sang dokter alami kekerasan karena mematikan televisi saat akan memberikan kue ulang tahun ke suaminya. Taruh di punggung belakang korban sehingga korban merasa ketakutan, dan itulah yang menyebabkan korban meninggalkan rumah untuk mencari perlindungan ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk perkaraannya sendiri, akibat perbuatannya, sang suami kini harus ditahan di Mapolres Bogor dengan ancaman pasal berlapis, kekerasan dalam rumah tangga dan penyebar bohong dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Mengancam akan menceraikan ibu, seorang bapak yang bekerja sebagai nelayan tega mencabuli 2 anak tirinya di daerah Bungus, Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. Usai mendapat laporan tindakan asusila dan pencabulan, polisi menggerebek rumah GSM, 50 tahun di daerah Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, pelaku yang berprofesi sebagai nelayan dilaporkan kedua anak tirinya karena melakukan pencabulan terhadap korban yang berusia 18 tahun dan 13 tahun. Dalam melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengancam akan menceraikan ibu korban dan memberhentikan korban dari sekolah jika tidak melayani nafsu setannya. Tersangka mengaku sudah melakukan aksi bejatnya sebanyak 4 kali sejak Oktober silam. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dan pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah AH warga Teraga, Bangkalan, Jawa Timur. Sehari kemudian, polisi juga menciduk FA warga Asemrowo, Surabaya. Keduanya ditangkap setelah polisi menerima laporan seorang pelajar yang kehilangan sepeda motor beberapa hari sebelumnya di lokasi wisata perbukitan di wilayah Teraga, Bangkalan. Di lokasi, korban menemukan sebuah telepon genggam yang ternyata milik salah satu pelaku. Barang bukti itu tak sengaja terjatuh karena terburu-buru meninggalkan lokasi. Diketahui ada 2 inisial di situ di handphone, A dan F. Setelah dicek, di cross check, memang betul yang bersangkutan ini setelah ditangkap melakukan penjualan kendaraan roda 2 tersebut ke orang lain. Sementara itu di Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, polisi menangkap seorang pria yang sudah 8 kali masuk penjara. Saat ditangkap, nyalinya ciut hingga buang air kecil di celana. Kali ini pelaku yang menjadi langganan sel tahanan sejak umur 14 tahun ini ditangkap karena mencuri 2 handphone, kulkas, dan pesawat televisi. Pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa polisi ke Polresta Pangkal Pinang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelakuan penumpang pesawat yang satu ini bikin geleng-geleng kepala. Antara nekat dan tak tahu aturan, ia merokok di dalam pesawat Citylink yang tengah terbang dari Batam menuju Surabaya. Ulahnya pun membuat geram para penumpang karena merokok dalam pesawat memang dilarang. Selain mengganggu kenyamanan, merokok dalam pesawat bisa menimbulkan bahaya bagi penerbangan. Ya, jadi wajar aja kalau pria perokok ini langsung digelandang petugas bandara sesaat pesawat mendarat. Aduh,
Pemirsa, seorang mak-mak langsung menjadi bahan gunjingan warga karena memakai banyak perhiasan emas saat antre bantuan sosial di Probolinggo, Jawa Timur. Dan informasi ini sekaligus menutup lintas Aidu siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tersenyum malu, mak-mak ini melepaskan satu persatu perhiasan emas yang ia pakai berupa gelang dan cincin. Ia terpaksa melepaskan perhiasannya usai disoraki warga lain dan ditegur petugas. Pasalnya, ia memakai banyak perhiasannya tersebut saat ikut antre bantuan sosial. Mak-mak warga Bojonegoro, Jawa Timur ini dianggap tak tahu malu karena masih mengharapkan bansos yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Apalagi usut punya usut, mak-mak bling-bling ini ternyata seorang juragan beras. Kok bisa ya juragan beras dapat bantuan?